Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bertemu lagi bersama kami dalam channel YouTube SD Muhammadiyah Wanadadi. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai keliling bangun datar yang merupakan materi matematika untuk kelas 4. Untuk mempersingkat waktu, yuk kita bahas sama-sama. Yang pertama, keliling bangun datar itu apa sih ya? Ada yang sudah paham? Iya, keliling bangun datar adalah hasil penjumlahan semua panjang sisi dari suatu bangun datar. Perlu diketahui bahwa nanti kita di sini akan membahas 3 bangun datar. Yang pertama nanti kita akan bahas persegi. Yang pertama kita nanti akan membahas bangun datar dari persegi, persegi panjang, dan yang terakhir segitiga. Gitu ya. Segitiga di sini tuh ingat ada beberapa macamnya. Yang pertama nanti ada segitiga sembarang. Yang kedua ada segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki itu adalah segitiga yang kedua sisinya itu sama panjang. Yang ketiga ada segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku itu adalah segitiga yang salah satu sudutnya sebesar 90 derajat. Gitu ya. Dan yang terakhir nanti kita ada segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi itu segitiga yang sisi-sisinya sama panjangnya, gitu ya. Ulangi lagi, nanti kita akan membahas persegi, persegi panjang, dan segitiga. Ingat segitiga ada segitiga sembarang, segitiga sama kaki, segitiga siku-siku, dan segitiga sama sisi. Lanjut yang pertama, ke persegi. Persegi, misalnya di sini ada sebuah persegi yang sisinya itu kita namakan S. Ingat persegi itu kan sisi-sisinya sama panjangnya, berarti yang sisi sebelah kanan juga S gitu ya. Yang atas juga S, dan yang kiri juga S. Lanjut keliling. Keliling tadi konsepnya apa? Penjumlahan semua sisi-sisi dari bangun datar tersebut. Nah, berarti di sini kan berapa nih sisinya? Persegi. Iya, ada 4 kan, berarti kelilingnya itu sama dengan sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi. Ada 4 sisi gitu kan ya. Nah, untuk simbol dari keliling di sini adalah kita ubah menjadi K. Keliling itu sama dengan K. Nah, K. Nah, terus di sini ada sisi. Sisinya ingat tadi di sini kita kan simbolkan dengan S. Berarti kita ganti dengan S. Sama dengan S, gitu ya. Ditambah ditambah S, dan terakhir ditambah S, gitu ya. Di sini ada 4 S. Ingat konsep dari perkalian. S-nya ada 4, berarti sama dengan 4 dikali S, gitu ya. K sama dengan 4 dikali S. Nanti misalnya ada soal yang disuruh mencari sisinya. Rumusnya gimana? Nah, rumusnya itu adalah S sama dengan K per 4 atau keliling dibagi 4. Nah, ayo kita ke contoh soalnya. Iya, contoh soal untuk keliling persegi. Misal di sini ada soal cerita, Pak Anton memiliki kebun buah yang berbentuk persegi. Sisi-sisi kebun tersebut adalah 50 meter. Nah, berapakah keliling kebun buah milik Pak Anton? Penyelesaiannya, ingat tadi rumusnya apa keliling? K sama dengan atau keliling sama dengan 4 dikali S. S-nya di sini berapa? 50, berarti gampang aja, tinggal diganti S-nya jadi 50. Sama dengan 4 dikali 50. 4 dikali 50 itu sama dengan 200, gitu ya. Jadi, keliling kebun buah milik Pak Anton adalah 200 meter. Gitu ya. Lanjut, contoh yang misal yang mencari sisinya. Di sini ada Pak Setio memiliki kebun buah yang berbentuk persegi. Keliling kebun buah tersebut adalah 120 meter. Berapakah panjang sisi kebun milik Pak Setio? Nah, penyelesaian S tadi sisi sama dengan keliling dibagi 4 ya. Berarti S sama dengan K dibagi 4.
kelilingnya berapa? 120. Berarti sama dengan 120 dibagi 4. 120 dibagi 4 sama dengan 30. Gitu ya. Jadi, panjang sisi kebun Pak Anton adalah 30 meter. Gitu ya. Mudah kan? Lanjut sekarang ke yang persegi panjang. Persegi panjang di sini misalnya ada persegi panjang. Yang bawah ini adalah panjangnya, kita simbolkan dengan P. Yang samping kanan ini L gitu ya. Yang atas ini juga P, ya kan? Panjang. Dan yang sisi kirinya L atau lebar gitu ya. Ingat konsep dasarnya tadi, keliling adalah jumlah atau penjumlahan dari semua sisi-sisi bangun datar tersebut. Berarti di sini sisinya ada berapa? Ada 4 ya. Berarti sama dengan sisi yang bawah ditambah sisi sebelah kanan, ditambah sisi yang atas, ditambah sisi yang sebelah kiri. Gitu ya. Ingat simbol dari keliling adalah K, gitu ya. K sama dengan, ingat di sini sisi yang bawah apa? P, gitu kan. Ditambah L, yang atas P, gitu kan ya. Ditambah yang kiri L, gitu kan. Di sini ada 2P sama 2L, berarti gimana? 2 kali P ditambah 2 kali L, gitu kan? Jadi K sama dengan 2 dikali P ditambah 2 dikali L. Itu kita sederhanakan menjadi gimana? K sama dengan 2 dikali P ditambah L. Gitu ya. Nah, di sini kalau misalnya nanti disuruh mencari panjang atau lebarnya, rumusnya gimana? Rumusnya gampang aja, tinggal seperti ini. P sama dengan K atau keliling dibagi 2 dikurangi L atau lebarnya. Gitu ya. Kalau L juga sama. L sama dengan keliling dibagi 2 dikurangi P atau panjang persegi panjang tersebut. Nah, ada yang sudah paham atau masih bingung nih? Iya, kita lanjut aja ke contoh soalnya biar lebih paham ya. Misal di sini contoh soal. Perhatikan gambar di bawah ini, berapakah keliling bangun tersebut? Nah, di sini panjangnya 12 cm dan lebarnya 5 cm. Penyelesaian, mencari keliling. Tadi rumusnya apa? 2 dikali panjang ditambahkan dengan lebar. Berarti panjangnya 12, lebarnya 5 cm. Gitu kan ya? Sama dengan 2 dikali 12 ditambah lebarnya 5, gitu kan ya. Sama dengan 2 dikali 12 tambah 5, 17. 2 dikali 17, 34, gitu kan ya. Jadi, keliling persegi panjang tersebut adalah 34 cm. Nah, mudah kan? Lanjut sekarang. Contoh yang kedua. Perhatikan gambar di bawah ini, berapakah panjang bangun datar tersebut jika kelilingnya adalah 50 cm dan di sini diketahui lebarnya 10 cm. Penyelesaian. P atau panjang tadi rumusnya adalah keliling dibagi 2 dikurangi lebarnya, gitu kan ya. Kelilingnya 50, lebarnya 10 cm. Berarti sama dengan 50 dibagi 2 dikurangi 10 cm sama dengan 50 dibagi 2, 25 dikurangi 10, berapa? 25 dikurangi 10, 15 gitu ya. Jadi panjang persegi panjang tersebut adalah 15 cm. Gitu ya, mudah ya. Lanjut yang terakhir sekarang ke segitiga. Gitu ya. Yang terakhir segitiga. Misal di sini ada sebuah segitiga yang titik sudutnya di sini ada A, titik sudut yang lainnya ada B, terus yang atas C. Nah, panjang yang sisi ini kita sebut AB. Panjang yang sebelah kanan kita sebut BC dan yang sebelah kiri kita sebut CA. Gitu ya. Ingat tadi keliling konsepnya adalah jumlah semua sisi-sisi bangun datar tersebut. Berarti keliling sama dengan sisinya ada 3 ya. Berarti sisi ditambah sisi ditambah sisi.
Iya. Keliling, simbolnya adalah K. K sama dengan, ingat sisinya itu yang bawah AB. Panjang AB ditambah panjang BC ditambah yang terakhir panjang CA. Gitu kan ya? Nah, untuk lebih jelasnya kita ke contoh nih. Ya kan? Lanjut ke contoh. Contohnya, hitunglah keliling dari segitiga sembarang berikut ini. Yang sisi-sisinya itu ada 8 cm, 9 cm, dan 5 cm. Penyelesaian keliling sama dengan panjang yang bawah nih. Sisi yang bawah berapa? 8 cm ya. Kita tulis rumusnya dulu, sisi ditambah sisi ditambah sisi gitu kan ya. Jadi sama dengan berapa yang bawah? Bawah adalah 8 cm ditambah 9 cm ditambah 5 cm. 8 ditambah 9 sama dengan 17 ditambah 5 gitu ya. 17 ditambah 5 sama dengan 22 gitu. Jadi keliling segitiga sembarang di atas adalah 22 cm gitu ya. Nah, sekian materi untuk kali ini. Alhamdulillah sudah belajar mengenai keliling bangun datar untuk persegi, persegi panjang, dan segitiga. Nah, coba kalian sekarang mengerjakan lembar kerja yang sudah kalian dapat. Kemudian dikumpulkan ke ibu bapak guru gitu ya. Selanjutnya nanti ada materi-materi yang lain. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.